Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Saudara tahu segala hal bisa bertolak belakang. Kita tak akan mengenal iman jika tak ada ketakutan. Dan kita tak perlu membuat pilihan. Dan Allah tak kehendaki sekelompok robot kecil. Ia tidak jadikan segalanya indah lalu membawa kita ke titik di mana kita tak bisa lakukan apapun kecuali yang baik. Ia ingin kita memilih. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan. Supaya engkau dan keturunanmu hidup. Itu mempengaruhi garis keturunanmu. Ada berkat dan kutuk, kita bahkan tak tahu berkat jika tak ada kutuk di dunia. Kita tak akan mengerti bedanya. Kita tak tahu rupa terang jika kegelapan tak ada. Kita tak akan mengenal kasih jika tak ada kebencian. Kita tak akan kenal sukacita tanpa depresi, kita tak akan kenal kasih tanpa kegusaran. Kita tak akan tahu sunyi tanpa kebisingan. Dan seterusnya. Tapi pilihan berarti tanggung jawab. Dan terkadang kita ingin bertanggung jawab akan hal-hal baik dalam kehidupan, namun saat ada hal yang salah, bukan salahku. Memang selalu salah orang lain. Ini ayat yang menyeramkan bagiku, Roma 14 ayat 23, yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, ia bicara soal mereka makan daging yang dipersembahkan ke berhala, namun ada prinsip yang jangan sampai terlewatkan. Katanya, bahkan jika tidak salah untuk kau memakannya, jika kau makan dan merasa salah, maka bagimu salah. Jadi katanya segala yang tak berdasar iman dosa. Jadi apapun perbuatan kita yang tidak dilakukan berdasarkan iman, tapi kita lakukan juga, bukanlah dosa. Saudara tahu keengganan sejenis takut. Siapa di sini yang sering enggan? Saya enggan cuci piring. Berapa kali seminggu saudara berkata saya enggan? Saya enggan pergi ke toko swalayan. Beberapa di sini menyetir jauh untuk bisa ke sini dan enggan untuk menyetir pulang. Ayo, beberapa tidak dapat tempat parkir dan saudara harus jalan jauh dan saudara enggan berjalan jauh. Dan saudara terus-menerus mengeluh bahwa tidak ada tempat parkir. Saudara perlu bersujud syukur dan berterima kasih bahwa saudara bisa masuk ke dalam gedung dan ada acara seperti ini yang bisa saudara datangi. Amin. Ya, saudara perlu buku tentang kuasa berterima kasih. Ku beritahu sesuatu, jika saudara pikir saya keras, saya pun keras pada diri saya. Keengganan dan penyesalan, semuanya tak berguna kecuali memang tidak ada lagi sekarang. Kita sesali hal-hal di masa lalu yang tak bisa kita perbaiki lagi dan kita enggan hadapi hal di masa depan yang perlu kita lakukan juga. Jadi mengapa enggan? Iblis suka saat saudara tampak enggan. Saudara bisa bersenang-senang dalam kegiatan. Butuh waktu lama untuk saya memahaminya. Dave adalah tipe orang yang selalu bersenang-senang. Selalu. Kadang saat kupikir tidak lucu, ia ingin bersenang-senang. Dan saat kita muda dan punya anak-anak, ia akan ke pasar swalayan. Kita punya satu mobil, jadi ia akan ke pasar swalayan dan kami bawa semua anak-anak dan sungguh itu mimpi buruk. Dan kita hanya punya sedikit uang, kupikir jatahnya hanya $70 untuk 2 minggu, jadi saya harus simpan semua kupon yang bisa kudapat dan membawa kalkulator bersamaku, menghitung-hitung segala yang kubeli. Dan saudara tahu kita ingin beli barang yang kelihatan bagus, jangan pernah ke pasar swalayan sambil kelaparan. Ini sungguh kesalahan besar. Pergi ke pasar swalayan sambil kelaparan. Dan jika saudara perhatikan bagaimana mereka mengatur pola letak toko itu, semua barang yang harus dibeli mereka taruh di baris terakhir. Susu, telur, keju, semua barang itu ada di baris terakhir yang saudara datangi. Jadi
Saudara sudah habiskan uangmu pada saat tiba di sana, jadi mereka memang berharap saudara boros. Atau saudara tipe orang seperti diriku, saudara mengeluarkan barang-barang dari keranjang yang tak mampu saudara bayar dan bukannya kembalikan dan meletakkannya kembali ke tempat yang seharusnya, saudara taruh di rak produk pembersih atau sabun cuci dan sebagainya. Amin. Kata saudara, orang gila macam apa yang meninggalkan segenggam selada dengan sabun cuci piring? Saya lakukan. Tapi jika Dave mau ke pasar swalayan, waktunya ia bersenang-senang. Tingginya 193 cm, jadi ia bisa lihat hal-hal yang tak kulihat. Jadi ia akan pergi ke lorong yang satu, ia bisa melihatku namun saya tak bisa lihat dia. Jadi ia akan ambil sesuatu yang lunak yang tak akan melukaiku seperti contohnya gulungan tisu atau yang lain dan melemparkannya melampaui lorong. Lalu mengenaiku, lalu ia akan mengejar anak-anak dengan dorongannya. Dan saya akan semakin dan semakin marah dan marah. Maksudku sampai ke titik di mana saya merasa bisa meledak dan saya ambil kalkulator dan kupon-kuponku dan berkata, aku berusaha membeli barang-barang ini dan membayar semuanya, membawanya ke mobil, membawanya pulang dan merapikannya. Katanya, saya hanya berusaha untuk bersenang-senang. Nah, tentunya saudara tahu, semua orang bisa berlebihan melakukannya. Tapi benar, ada begitu banyak hal yang kita enggan, yang bahkan kita bisa tertawakan. Ayo. Ayo, pinggangku sakit, jangan minta aku bekerja keras. Sakitnya di situ. Di situ. Apapun yang bukan iman adalah dosa. Nah, saya suka Yosua 1 ayat 1-9. Saya tak akan baca tiap ayat, namun katanya sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, dan saya suka fakta bahwa bertahun-tahun Yosua tak lakukan apapun kecuali layani Musa, lalu ia menjadi orang yang ambil alih posisi Musa. Katamu, ya saya hanyalah hamba. Ya, kata Yesus, yang terbesar dari segalanya adalah seorang hamba. Amin. Jadi dia ambil alih posisi Musa dan di ayat 3, ya ayat 2 berkata, hambaku Musa telah mati. Ini menarik karena mereka telah berduka selama 30 hari, jadi mereka tahu ia mati. Mengapa Allah beritahu Musa mati ketika mereka sudah tahu jelas bahwa ia mati? Karena ia memang membuat pernyataan, ia sudah mati, masa duka 30 hari sudah berakhir, kini waktunya bangkit dan kembali menjalani hidup. Musa mati, waktunya kembali bekerja. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Lalu dikatakan, dan saya menyukai terjemahan ini, saya akan bacakan dari yang saya suka. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Saudara paham artinya? Artinya di depan mataku Allah sudah menyediakan kehidupan yang indah menjadi milikku. Bagi saudara juga, sebuah kehidupan indah bagi saudara. Dan bahkan jika saudara kacaukan rencana A, karena Allah itu Allah, ia bisa membuat rencana B lebih baik. Katamu, saya sudah mengacaukan hidupku. Tidak. Allah tetap Allah, ia bisa lakukan yang ia inginkan. Jadi katanya, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu.
Allah sudah memberikannya tapi kita harus menerimanya. Saudara paham ini? Allah sudah memberikannya tapi saudara harus menerimanya. Ku beritahu saudara, iblis tidak suka firman malam ini. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau, tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Nah, ada pesan besar di sana. Ia tidak berkata, ayo pergilah Yosua dan aku ingin engkau jadi seperti Musa. Katanya tidak, sebagaimana aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Untuk jadi hebat, saudara tak perlu menjadi diri orang lain, saudara harus percaya bahwa Allah besertamu dan apapun yang Ia ingin saudara lakukan, saudara akan mampu. Puji Tuhan, saya tak perlu jadi orang lain. Saya bebas jadi diri sendiri dan saudara bebas jadi diri saudara. Saya suka ini. Sebagaimana aku menyertai Musa, maka aku akan menyertaimu. Nah, di ayat 6, ayat 7, ayat 9, ia katakan hal yang sama 3 kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7, ayat 8, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang diperintahkan oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kunci memiliki hidup yang indah sungguh sederhana, taati Allah. Saudara tahu tidak sulit jalani hidup Kristen. Sungguh sederhana. Saudara ingin kehidupan yang sungguh luar biasa, sehingga saudara menjalaninya dengan penuh takjub, taatilah Allah. Lakukan yang Ia perintahkan, entah saudara suka atau tidak, saudara ingin lakukan atau tidak, saudara setuju atau tidak. Bangun sikap yang baru. Aku tak akan hidup karena perasaan, aku akan hidup karena firman-Mu, dan entah aku suka atau tidak, takkan mengapa bahkan jika aku tak mengerti, aku dengan pertolongan-Mu Tuhan akan lakukan yang Kau perintahkan padaku. Dan saya bisa katakan siapapun akan lakukan, hidupmu akan berubah dan takkan ada yang buruk yang terjadi padamu yang takkan Allah ubah menjadi kebaikan. Saya tidak memojokkan siapapun, bukan. Maksudku, apakah saudara paham ini? Saudara tahu apakah saya siap berhenti jalani hidup berdasarkan perasaan, saya akan hidup berdasar firman. Dan kini saudara tahu mudah untuk berkata ya di sini. Tapi tunggulah sampai di saat saudara ingin lakukan hal yang saudara tahu di dalam hati Allah memintamu tak melakukannya. Semua orang pergi menonton film yang tak baik untuk saudara tonton. Tapi saudara tak ingin mereka menganggap saudara ekstrim Yesus. Saudara tak mau berpikir, saudara tak mau mereka berpikir, mengapa peduli dengan yang orang pikirkan? Paling tidak jika mereka memikirkanmu, mereka tidak mengganggu orang lain. Ya, mungkin saudara habiskan waktu sendiri di rumah, tapi saudara akan merasa baik di pagi hari karena tunduk pada Allah. Dan saya ingin katakan sesuatu, ketaatan dipelajari melalui hal-hal yang kecil. Hal-hal kecil dalam hidup. Saudara mendengarku menceritakan kisah-kisahku yang mendatangkan tawa yang saudara anggap lucu, tapi sejujurnya di sanalah saya belajar. Saudara tak perlu mendaftar ke sekolah Alkitab jika tidak mampu mendaftar, atau ini bukan hal yang baik bagimu. Jika ya, silahkan. Jika tidak, saudara bisa mendaftar ke sekolah Roh Kudus dimanapun saudara berada.
Dan yang perlu saudara katakan kepada Allah malam ini, aku ingin mendaftar di sekolah Roh Kudus. Aku ingin mendaftar di sekolahmu. Aku senang jika bisa mulai dari taman kanak-kanak jika memang itu tempatku. Tapi izinkan ku mendaftar di sekolahmu dan aku ingin belajar jadi orang Kristen yang benar. Amin. Saudara tahu Allah memberitahu mereka untuk masuk dan kuasai negeri. Allah ingin saudara menguasai janji-janji. Tapi tahukah arti kata menguasai jika mencarinya? Maksudnya adalah untuk melepas penghuni yang sekarang. Nah, dalam Alkitab dikatakan ada rute yang lebih pendek yang bisa dilalui untuk capai tanah perjanjian. Tapi ia membawa mereka melalui rute yang panjang dan sulit karena mereka belum siap berperang. Ada pelajaran yang saya siap untuk perkatakan. Jadi mereka berputar-putar di sana di padang belantara. Mereka perlu kuasa mengucap syukur karena mereka penuh keluhan dan gerutu. Mereka berputar-putar selama 40 tahun berusaha untuk selesaikan perjalanan 11 hari. Dan jika melihatnya, setiap kota yang mereka kuasai harus mereka perangi dan usir semua penghuninya. Yeriko, kota pertama yang mereka capai, mereka menguasainya tapi harus mengeluarkan semua orang yang menghuninya. Harus mengadakan perang. Daud diurapi menjadi raja 20 tahun sebelum kenakan mahkota. Apa yang dia lakukan sementara menunggu? Ia harus perangi Goliat. Saudara perlu belajar mengalahkan iblis. Tahukah bagaimana caranya? Dengan melakukan yang saudara takuti dengan takut. Dan saudara tahu bukan artinya saudara harus daki gunung Everest, itu bukanlah maksudku. Saya bukan perenang baik jadi saya tak akan masuk ke bagian kolam terdalam. Ini bukan hal yang sedang kubicarakan. Saya membahas bahwa saudara punya tujuan hidup. Saudara punya tujuan hidup, tapi iblis berusaha membuat saudara mundur. Kutunggu begitu lama untuk mendapat jadwal bicara. Oh Tuhan, betapa ku ingin seseorang memintaku datang dan berkhotbah, saya hampir tak tahan. Dan akhirnya saya diundang. Dan ada 2, bukan 1, tapi 2 undangan berturut-turut. Saya akan pergi ke Colorado, lalu dari sana akan ke Florida. Dan di Colorado saya berkhotbah dengan pendeta yang terkenal dan dikagumi. Dan saya terlalu senang karena saya tahu dia akan membawa banyak jemaat. Ya, ia batal datang. Lalu ada badai salju. Dan hanya ada saya. Dan sedikit. Dan hanya ada sedikit orang. Ya, saya sungguh kecewa. Dan maksudku, iblis membisikkanku, siapa yang sedang kau bodohi? Kau tidak terpanggil untuk apapun. Kau hanya buat-buat ini sungguh konyol. Jadi saya menuju Jacksonville, Florida dan seharusnya ada 900 orang di konferensi ini. Nah, saya hanya diundang karena seorang teman, dari teman. Seorang pembicara membatalkan di saat terakhir jadi mereka mengundangku. Dan saya bukanlah salah satu pembicara utama, hanya mengisi workshop. Dan semua pembicara duduk di barisan depan. Dan ada pendeta ini dan ini, bishop ini dan ini, dan nabi ini dan ini, dan Joyce dari Fenton. Dan saya sudah merasa sangat kecil. Dan mereka meminta semua pembicara workshop untuk berdiri dan memberikan sinopsis 3 menit dari apa yang akan dibicarakan di hari esok dalam workshop mereka. Saya sungguh takut. Sehingga saat bangkit untuk bicara, aku buka mulutku dan saat berusaha mengatakan sesuatu, sebuah cicitan keluar. Seperti
Saudara tahu saat ketakutan saudara merasa kering dan rasanya seperti mau ke kamar mandi dan berkeringat dan semua berantakan. Dan iblis berteriak di telingaku, jika punya perasaan, ambillah barang-barangmu dan pergi dari sini dan kembali ke Fenton. Dan jangan bawa dirimu ke sana lagi, kau pikir kau siapa? Lihatlah kepada nabi itu dan nabi ini dan pendeta dan Joyce. Ya, tahukah saudara, saya punya gelar doktor sekarang, tapi tak ingin siapapun memanggilku doktor karena saya senang menjadi Joyce. Amin, amin. Karena cukup Joyce yang sederhana dari Fenton bisa dapat urapan yang sama seperti nabi ini dan itu. Amin. Dan di sana saya punya keputusan membuat keputusan yang mengubah masa depan. Saya mencoba buka mulut dan mencoba lagi, atau saya lari dari panggung itu dan pulang dan tak pernah menunjukkan diriku lagi. Ya, kenyataannya aku buka lagi mulutku. Dan disinilah saya. Amin. Saudara harus belajar lakukan dalam ketakutan. Kuceritakan kisah dalam bukuku dan akan kuceritakan di sini lalu saya akan tutup. Ada seorang wanita kisah nyata, hidupnya sudah hancur karena ketakutan. Ketakutan telah mencuri semua darinya. Ia tak mau keluar malam hari, ia takut kegelapan, tidak mau menyetir, takut menyetir di kemacetan. Tidak suka ada di antara banyak orang, jadi hidupnya kesepian. Maksudku segalanya takut, 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 takut. Dan ia seorang Kristen. Dan saudara tahu Alkitab jelas berkata Allah tidak memberi kita roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Gangguan, kutengking engkau. Jadi, seorang teman Kristennya datang dan sedang mengasihani dirinya sendiri. Saya sungguh takut, saya sungguh ketakutan mencuri segalanya dariku. Dan wanita ini memandangnya dan saat saya baca ini juga mengubah hidupku. Katanya, ya, mengapa kau tak lakukan saja sambil ketakutan? Ya, lihat apa yang membuatmu berpikir jika ketakutan saudara tak mampu lakukan sesuatu. Saudara tahu makna keberanian maju menghadapi ketakutan. Maksudku ada pria di konferensi minggu lalu dan ia ada di sana. Kali terakhir saya mengadakan konferensi di sana dan ia menanyakan pertanyaan yang sama yang ia tanyakan beberapa tahun lalu. Jadi pria itu terjebak. Dan katanya padaku, saya tak tahu apa yang Allah ingin untuk memakaiku. Tapi saya tak tahu apa yang Allah ingin kulakukan. Bisakah engkau beritahu bagaimana mengetahui kehendak Allah? Kataku, ya, mari ku beritahu. Keluarlah dan coba sesuatu. Dan jika tidak berhasil, kau buat kesalahan. Jadi mundurlah, katakan ternyata bukan ini. Lalu datang kesempatan lainnya lagi, cobalah hal itu. Seperti bersiap-siap untuk ke pesta. Lihat saya sedang berpesta sekarang karena melakukan yang Allah kehendaki kulakukan. Saya sungguh bersenang-senang. Saya bersenang-senang ada di sini malam ini. Saya lebih baik melakukan ini dari apapun. Saya lebih baik melakukan ini dari segala hal di dunia. Tapi saya coba hal lain, saya coba bersaksi di jalan, ku benci itu. Saya coba melayani anak-anak benci itu. Saya bahkan bersihkan rumah pendetaku, ku benci itu.
mencoba jadi sekretarisnya, dipecat. Lalu ketika saya mengajar, ini cocok. Amin. Lihat, kita terlalu takut membuat kesalahan. Jangan terlalu takut, ya mari kukatakan seperti ini. Saudara tak akan pernah benar jika terus takut berbuat salah.